Ini ratusan ribu orang kayak gini, negara main loh. Udah masuk ke penyidik, tersangkanya nggak ada, gimana coba? Iya. Ayo dong, kami sebagai alumni udah capek, kami dari tahun 2002 sampai hari ini tuh capek di masyarakat, kami dicap, di stigma buruk. Kami minta tolong kepada sibuk pemerintah. Klarifikasi ya Bang Ihsan ya, sebagai alumni itu sibuk klarifikasi ya. Capek kami klarifikasi. Padahal masalahnya bukan di santri ya. Masalahnya bukan di kami. Kami minta tolong kepada pemerintah, tolong bijak. Tapi kalau gerakan bawah tanah kok tidak tersentuh Mas kesannya sampai sekarang? Dan mereka tetap eksis, jumlahnya ratusan ribu tadi Mas Iksan sebutkan. Ya karena mereka kamuflase lah Mas. Gak mau mencari ya. Gak mau main di teritorial. Gak ada. Maunya main di pesantren. Semuanya itu siasat Mas. Anda pada saat menjadi santri pun tidak mengetahui hal-hal ini? Saya tahu. Karena saya santri yang bagian orang dalam, orang teritorial, orang tua saya. Ngerti saya. Itu. Tapi ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah ala salatin wa salamin li rasulillah amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati falyughayyir bilisanihi, fa in lam yastati falyughayyir biqalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, mendengar atau merasakan, maka rubahlah dengan tangan atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan atau ucapannya, dan apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hati atau doanya. Nah, itu adalah hadis Rasulullah SAW. Dengan semangat kulil haq walau kana menurut katakanlah kebenaran atau baik. Baru-baru ini saya menemukan satu video yang berjudul itu dari Meeting Room, yaitu Pablo Benua, seorang advokat dan pengusaha sukses juga pemerhati media sosial, di mana ada acara tentang kalau beda pendapat, diskusi bukan persekusi. Nah, ini cukup menarik temanya. Nah, baiklah, ini ada satu video potongan cuplikan dari video tersebut, tapi insya Allah tidak mengurangi substansi daripada video tersebut secara utuh. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Maka saya memutuskan untuk membela Al Zaitun, bukan hanya serta-merta karena saya melihat ini rame-rame lalu saya datang ujuk-ujuk begitu saja, tapi karena saya melakukan research. Kita lihat betapa sedihnya orang-orang tersebut yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka tuh butuh support. Terlepas apapun yang dituduhkan, terlepas benar atau tidak, ya itu kita kembalikan ke proses hukum. Biarkan kuasa hukum dari Syekh Panji Gumilang untuk mengikuti itu. Tapi apakah mereka ini harus kita justifikasi begitu? Hanya gara-gara urusan perbedaan pendapat. Nah, itu yang membuat saya tuh perlu rasanya kita ini sebagai orang-orang muda ini harus turun, harus datang ke sana gitu. Yang lucunya lagi banyak orang-orang yang bersuara menyatakan di sana sesat, tapi tidak pernah datang. Ya kan? Ada orang yang mengatakan bahwa Panji Gumilang itu menyebut Al-Quran karangan manusia. Saya kemarin di TV One, saya sampaikan kepada TV One tuh, kalian sebagai media bertanggung jawab, kalian keluarkan tuh mana yang kalian sebutkan bahwa Panji Gumilang sebut Al-Quran karangan manusia. Kalau hari ini kalian bisa keluarkan itu, maka hari ini juga saya bela kalian. Nah, menanggapi video yang pertama, nah itu ada dua video, tadi cuplikan dua video. Video pertama bahwa saudara Pablo mengatakan kepada saudara Panji Gumilang, itu hak beliau, silakan, apalagi beliau sebagai advokat. Tapi yang menarik begini, ada pernyataan beliau juga yang mengatakan bahwa
Ayo saatnya bagi anak-anak muda untuk turun menyikapi hal yang terjadi kontroversi di Mahat Al-Zaitun ini. Dia mengatakan bahwa ayo datang ke sana. Bagaimana kita mau datang ke sana kalau MUI saja lembaga resmi yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia ditolak kedatangannya, bahkan yang terbakar bertabayun ditolak tabayunnya oleh Panji Gumilang. Jadi bagaimana bisa nyambung? Banyak beredar video di luar sana bahwa MUI tidak tabayun, bohong itu semua. Itu adalah akal-akalan dari Panji Gumilang, ya. Gitu. Jadi tabayun MUI selalu terbuka kapanpun, nah, siap menerima kapanpun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kami sebagai pemerhati lah, amatiran, saya punya konten, saya punya channel YouTube, ya tidak datang ke sana. Kiranya sekarang zaman sudah canggih, ya multimedia bisa mewakili, ya. Dan insya Allah ini bukan satu berita hoak, ya. Ini ada satu pernyataan sikap, ya. Bahkan pada saat acara ini diselenggarakan di salah satu TV swasta nasional di Republik Indonesia ini, beliau adalah mantan santri di Al-Zaitun yang menempuh pendidikan Islam selama 6 tahun, dan beliau juga adalah merupakan bagian, dan orang tua beliau itu merupakan bagian orang dalam teritorialnya. Teritorial dalam artian di sini adalah NI KW 9. Jadi beliau mengerti benar, apalagi selama 6 tahun, bagaimana dan apa yang terjadi aja. Jadi tidak perlulah kita datang ke sana. Insya Allah dengan pernyataan dari Mas Ihsan ini sudah bisa mewakili apa yang terjadi di sana. Bahkan didukung dengan video-video yang ditayangkan oleh Al-Zaitun Official, ya. Bagaimana kita ini bisa menilai, memberikan satu pandangan. Ini sesat atau tidak sesat, ini boleh atau tidak boleh. Jadi seperti itu, Mas Pablo, ya. Bukannya kami tidak ingin ke sana, tapi karena sudah terwakili semua, ya, kami memberikan komentar, bukan saja berdasarkan pendapat kami. Yang sudah bisa kami pertahankan pendapat ini berdasarkan sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan ajaran syariat Islam, seperti itu. Nah, kembali juga ada pernyataan bahwa kenapa harus Panji Gumilang disalahkan? Logikanya begini, Pablo. Akhirnya yang menjadi korban adalah santri-santri. Betul. Ini pun dinyatakan oleh Mas Ihsan, mantan alumni dari Al-Zaitun ini, bahwa Al-Zaitun itu pendidikannya baik dan benar berdasarkan kurikulum dari Kementerian Agama. Pengajarannya pun baik pada saat itu, seperti itu. Ya. Jadi begini, ada logika begini. Contoh, di rumah kita bocor. Ketika hujan besar, bocor. Lantai basah. Banjir. Yang perlu diperbaiki kira-kira apanya? Apakah lantainya disapu agar tidak terjadi kebocoran lagi? Atau mencari lubang atau mencari genteng yang pecah untuk diperbaiki? Nah, analogi ini kiranya tepat disandingkan dengan apa yang terjadi di Mahat Al-Zaitun, ya. Ketika terjadi kontroversi di Al-Zaitun, memang betul, gitu kan. Bukan santrinya yang dibabat, yang di dalam tidak, gitu. Tapi kita lihat biangnya dulu, siapa yang bocornya ini, yang buat masih, yaitu Panji Gumilang. Maka wajar ketika seorang Panji Gumilang menjadi gunjang-ganjing perbincangan orang-orang di luar sana, ya, karena akibat ulah beliau, ya. Jadi sekali ketika kita mencari bocor di dalam rumah, yang dicari adalah tempat bocornya dulu, atau genteng yang pecahnya, atau genteng yang bukan kita mengepel tempat tersebut. Begitu pun yang di Al-Zaitun, bukan santrinya dulu ya, tapi adalah Panji Gumilangnya dulu yang perlu ditangani. Jadi begitu logika kita. Di dalam kita mengenal agama Islam, harus kita munculkan dua perspektif. Dan sering ada dua perspektif yang muncul. Yaitu satu perspektif iman, ada yang kedua perspektif logis. Kalau kita bicara perspektif iman, saya ambil contoh kecil. Kenapa babi haram? Kenapa babi haram? Orang yang perspektifnya iman akan mengatakan begini, udah nggak usah ditanya. Allah perintahkan itu ya kita ikut. Guru-guru saya perintahkan itu ya saya ikut. Gak perlu ditanyakan, karena Allah menguji kita. Itu perspektif iman.
Salah nggak? Enggak, itu betul, itu baik. Ada perspektif logis. Perspektif logis, kenapa babi itu haram? Karena Allah sudah mengetahui dampaknya kalau kita memakan babi. Bisa menghadirkan penyakit A, penyakit B, penyakit C, dan lain-lain. Apakah itu salah? Enggak, itu baik juga. Sehingga di sana timbul dua perspektif. Nah, hari ini kita bicara tentang apa yang diucapkan oleh Panji Gumilang terkait dengan Al-Quran adalah kalam Allah atau kalam Nabi. Jadi begini, Anda membandingkan logika Al-Quran itu kalamullah atau kalamun Nabi. Anda membandingkannya dengan pendapat tentang halal dan atau haramnya babi. Aduh, salah banget nih ya. Kita sepakat bahwa babi itu adalah haram ya. Nah, pandangan Anda pun sama, membandingkan babi itu haram. Dan ini tadi Anda sebutkan bahwa dua pandangan tentang babi secara keimanan adalah jelas itu adalah haram karena perintah Allah. Dan secara logika, secara kesehatan bahwa dalam babi adalah mengandung unsur-unsur yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Di sini kan satu pendapat bahwa hal tersebut adalah haram, yang dipermasalahkan keharamannya. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Apabila Anda memahami bahwa Al-Quran ini ada kalamun Nabi, jelas-jelas salah besar. Jadi Al-Quran ada wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, gitu kan, melalui wahyu, yaitu melalui malaikat Jibril. Itu mutlak, tidak bisa dirubah-rubah lagi seperti itu. Nah, ini kan yang lebih celakanya di setiap pidato sambutan atau khutbah Jumat, Panji Gumilang ini menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda buka bahasa Arab atau belajar bahasa Arab lagi. Apa arti dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim? Jadi qala itu artinya berkata, Rasulullah artinya Allah, Rasul Allah, gitu kan. Fil Qur'anil Karim, tidak ada perkataan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Itu adalah semua wahyu Allah yang disampaikan kembali oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti itu. Nah, ini bahkan ada yang lebih parah nih ya. Jadi Panji Gumilang ini pernah diwawancarai oleh pada Suka TV, kalau tidak salah channelnya, ya. Ketika ditanya, begitu banyak kontroversi yang dilontarkan oleh Panji Gumilang ini, dan beliau ditanya, kitab apa yang pernah Anda pelajari? Apakah Anda pernah mempelajari tafsir Jalalain? Jawabannya lucu. Padahal tinggal menjawab saja, mau bohong atau mau benar. Bilang saya sudah seperti itu. Tapi ternyata jawabannya apa? Tidak perlu tafsir lagi, ilmu tafsir lagi, tapi cukup dengan ilmu pengetahuan dan akal pikiran. Ini kan sudah sesat ya. Jadi memahami Al-Quran tanpa kaidah yang benar, belajar ilmu tafsir, belajar ulumul Quran, ya juga mempelajari tentang tata bahasa Arabnya, itu yang utama supaya kita tidak salah dalam memahami bahkan menafsirkan Al-Quran ini ya. Karena Al-Quran merupakan kalamullah ya. Boleh saya ulangi bahwa di Al-Quran itu tidak pernah disebutkan bahwa sholat itu jumlahnya sekian rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tidak. Tapi yang menjelaskan Al-Quran perintah sholat ini adalah al-hadis ya. Di Al-Quran hanya ada akimi sholat, dirikanlah sholat. Tapi dalam hadis dinyatakan bahwa sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Jadi apabila ada orang yang menafsirkan atau memahami Al-Quran tanpa sunnah Rasulullah atau hadis yang sahih, itu adalah sesat. Bisa dipastikan sesat karena mendasarkan pemahamannya dan penafsirannya kepada akal pikiran. Sedangkan akal dan pikiran itu mempunyai keterbatasan karena ini ciptaan Allah, anugerah Allah. Jadi mempunyai keterbatasan. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah sangat bisa dipastikan dan bukan hoax, karena ada berikut pernyataan dari Panji Gumilang sendiri. Bahwa beliau meragukan yang namanya perawi hadis.
ketika beliau menyatakan beliau meragukan perawi hadis, berarti dia tidak percaya dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh para perawi, ya. Sedangkan para perawi hadis tersebut mengumpulkan hadis itu berdasar bertahun-tahun, ya, berdasarkan ilmu yang mereka miliki, ya. Gitu kan. Jadi seperti pernyataan saya Panji nanti akan Panji Gumilang akan kita lihat videonya, gitu kan. Mana ada kata hadis Nabi dipilah-pilah akan seperti itu. Justru ini untuk menghindari dari hadis-hadis yang tidak benar. Contoh hadis yang selalu menimbulkan pernyataan dan dijadikan dasar oleh sebagian orang ketika datang bulan suci Ramadan. Gitu kan. Jadi tidur di bulan Ramadan itu bahasanya gini, tidur di bulan Ramadan ada ibadah. Ini kan hadis dhaif, ya. Masa tidur ibadah, betul tidurnya ibadah apabila tidak bergunjing, gitu. Ternyata setelah itu bahwa ini hadis ini ada hadis dhaif, ya, seperti itu. Jadi banyak hadis-hadis yang memang harus diteliti kebenarannya, apa betul bersumber dari Rasul, karena banyak sekali, gitu kan, pendapat-pendapat di luar sana. Bahkan setelah Nabi tidak ada, itu adalah muncullah nabi-nabi palsu, gitu ya. Jadi sekali lagi pentingnya belajar dan memahami tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan cabang-cabang ilmu-ilmu hadis. Jadi sekali lagi, dasar hukum Islam adalah dua. Pertama, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka Rasul pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, bunyinya kurang lebih seperti ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Lang tadilu abadan ma'ing tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur Rasulullah. Jadi wahai umatku, ya, kalian tidak akan pernah tersesat. Tidak, lan itu tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang tuh ma'ing tamassaktum bihima, kepada keduanya. Apa itu? Yang pertama ada kitabullah, Al-Quran Al-Karim, dan kedua sunnah Rasulullah, yaitu sunnahnya Rasulullah atau hadis-hadis yang sahih, yang benar, yang sudah diverifikasi, ya, kebenarannya oleh para perawi hadis, ya, gitu. Nah, ini bagaimana bisa dikatakan baik apabila seorang Panji Gumilang, gitu kan, menafikan kepada para perawi hadis, ya. Dia tidak percaya kepada Imam Bukhari, padahal dia mengaku bahwa saya bermazhab Soekarno dan hormat pada Soekarno. Soekarno sendiri pun itu sangat takjub dengan Imam Bukhari. Bahkan ketika ada satu kesempatan beliau ingin berkunjung ke Soviet, yang pertama pesan beliau adalah tolong carikan di mana makam Imam Bukhari. Ini sejarah yang perlu Anda ketahui, ya. Jadi sekali lagi, pernyataan bahwa Al-Quran itu kalamun Nabi salah besar. Kita sepakat, semua mazhab, semua golongan mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau wahyu Allah, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi jangan ada lagi membicarakan bahwa Al-Quran kalamullah. Kalau kalamun Nabi itu sudah salah jelas, salah total. Yang jelas adalah Al-Quran adalah kalamul Rasulullah, wahyu Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada sampai Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kemudian Al-Qurannya ditadwin, dibukukan pada zaman Khalifah Utsman, dibukukan seperti itu. Ya, karena kenapa? Waktu itu banyak para hafidz Quran yang meninggal dunia atau terbunuh. Demikian untuk video ini, kita saksikan video berikutnya. Ya, oke. Kemerdekaan berpikir termasuk Anda oleh sebagian orang dikatakan bahwa seenaknya menafsirkan Quran. Kalau seenaknya itu sulit. Ya. Nah, kalau seenaknya sulit. Justru kita mendekati Quran menurut kemampuan kita dan tidak menafsir. Memahami. Anda tidak menafsirkan. Tidak menafsir. Tetapi landasan pemikiran Anda belajar tafsir dari mana? Bukan menafsir. Oke, ya. Sudah dibilang bukan menafsir, Ya, kalau landasan tafsir dari mana? Setidaknya Anda kan pasti belajar tafsir, ada tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Apakah itu Anda pelajari juga? Al-Quran kita baca dan kita pahami. Oke, ya. Kemudian tentu didukung oleh pengetahuan banyak. Tidak harus pengetahuan tafsir lagi. Ilmu pengetahuan yang lain. Iya, ya. Itu kan al-ilmu. Oke. Memahami Al-Quran ya dengan pemikiran, dengan kebebasan ruh.
maka akan menjadi ilmu. Jadi kalau bahasa saya mungkin itu ada tafsir tekstual. Anda menafsirkan juga kontekstualnya. Saya tidak menafsir, memahami. Oh, memahami. Memahami. Santai. Tangan cuplik. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, ke sini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Faqala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Bagaimana video yang tadi sebagai penutup dan resume dari semua ini, mudah-mudahan ini menjadi satu video penutup bagi saya mengomentari masalah Az-Zaitun ya, karena sudah cukup banyak ya. Cuma ini masih makin kesini makin liar pernyataan tuh ya, makin liar, makin banyak bermunculan orang-orang yang menurut saya ingin membuat satu syariat baru lah seperti itu. Jadi begini, untuk melihat Az-Zaitun tuh jangan di satu sisi, tapi lihatlah dari secara keseluruhannya ya. Kiranya menjadi satu cukup bukti yang kuat ya. Ada satu pernyataan dari salah seorang alumni dari Az-Zaitun ini ya. Beliau berbicara apa adanya, yang pada video-video sebelumnya, tayangan beliau di stasiun televisi nasional, beliau belum pernah mengatakan bahwa orang tuanya adalah orang dalang atau orang teritorial atau dengan sebutan lain NII KW 9. Dia masih menyangkal, tapi pada video ini, pada tayangan di salah satu stasiun televisi ini, karena mungkin dia sudah terlalu capek gitu ya, dia menyatakan bahwa dia menempuh pendidikan menuntut ilmu di Ma'had Az-Zaitun selama 6 tahun. Dan dia ada termasuk orang dalam dan orang luar. Karena orang tuanya, kedua orangnya adalah orang-orang NII. Itu berdasarkan pernyataan dan ucapan dari alumnus. Silakan bagi para rekan, sobat muslim sekalian di mana penilaiannya ada pada Anda. Bagi saya pribadi bahwa Panji Gumilang telah sesat. Dan beliau sesat dan menyesatkan. Kalau sesat mungkin untuk diri sendiri, tapi sudah menyesatkan, dia mengajak kepada banyak orang. Kan dalam tata peribadatan, dia mencerampuradukan apa yang syariat agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi dia tidak pernah mendasarkan sesuatu hukum atau ibadah itu kepada al-hadis ya, tapi hanya berdasarkan kepada akal pikiran gitu, dan Al-Quran. Yang Al-Quran sendiri itu turun berdasarkan sebab-sebab diturunkannya seperti itu. Jadi pada hari ini setelah Rasulullah SAW wafat, bahwa ajaran Islam itu sudah lengkap. Ya. Jadi bukan pemahaman kita yang bisa merubah Al-Quran, tapi kita harus taat kepada apa yang tertuang dalam Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah SAW. Sudah lengkap semuanya. Tidak perlulah membuat syariat-syariat baru. Untuk apa? Seperti itu, karena yang pertama akan menimbulkan kontroversi, keresahan di kalangan umat Islam. Jadi seperti itu, jangan asal mengandalkan akal pikiran, karena akal pikiran adalah sifatnya terbatas.
seperti itu. Jadi saya mengajak kepada semuanya, kembali kita kembali kepada Al-Quran dan apabila terjadi selisih paham, gitu kan, kita bertabayun, bertemu, berdiskusi seperti itu. Nah, Ini ratusan ribu orang kayak gini negara main loh. Udah masuk ke penyidik, tersangkanya nggak ada, gimana coba? Iya. Sekarang yang datang ke apotik sana, yang datang ke Al Zaitun, profesor, dokter, jenderal, macam-macam, ngapain sih ngibulin masyarakat kayak gitu? Al Zaitun itu apotik yang legal, itu pusat pendidikan yang legal. Masuk ke sana ya pasti dilihatin itu, emang di situ mau intelijen kayak mau polisi kayak tinggal di situ 24 jam, nggak ada yang diceritain nama bapak-bapak ini, nggak akan ada. Ayo dong, kami sebagai alumni udah capek, kami dari tahun 2002 sampai hari ini tuh capek di masyarakat, kami dicap, di stigma buruk. Kami minta tolong kepada sibuk pemerintah. klarifikasi ya Bang Ihsan ya, sebagai alumni itu sibuk klarifikasi ya. Capek kami klarifikasi. Padahal masalahnya bukan di santri ya. Masalahnya bukan di kami. Kami minta tolong kepada pemerintah, tolong bijak. Tapi kalau gerakan bawah tanah kok tidak tersentuh Mas kesannya sampai sekarang? Dan mereka tetap eksis, jumlahnya ratusan ribu tadi Mas Iksan sebutkan. Ya Nggak karena mau mereka aja. kamuflase Nggak lah mau Mas. mencari ya. Nggak mau main di teritorial. Nggak ada. Maunya main di pesantren. Semuanya itu siasat Mas. Anda pada saat menjadi santri pun tidak mengetahui hal-hal ini? Mendengar nggak? Saya tahu. Karena saya santri yang bagian orang dalam, orang teritorial, orang tua saya. Ngerti saya. Itu. Tapi ada gimana? Tadi videonya sudah dilihat ya. Kalau kurang pos, putar berulang-ulang lagi. Nah, sebagai penutup ya, saya sepakat dengan pernyataan Anda bahwa kita menunggulah pemerintah untuk segera bisa menangani masalah di Al Zaitun ini ya. Bahkan ini ada harapan dari alumni Al Zaitun sendiri bahwa janganlah mereka dijadikan bahan olok-olokan, dan mohon kepada pemerintah agar segera bisa menangani, memberikan bantuan tentang Al Zaitun ini ya. Dan yang perlu demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.